Halo, apa kabar semuanya dan dimanapun kalian semua berada, kembali lagi bersama gua Bob, seorang pria yang sudah menjomblo selama 25 tahun. Dan gua Bayak, seorang laki-laki yang baru resign dari PNS. Dan di kesempatan kali ini kita berdua akan merangkum sebuah film yang berjudul Inception yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan yang mana dulunya ia adalah seorang jungler utama RRQ Hoshi di divisi Mobile Legends, namun karena belum juga juara M-Series, Nolan terpaksa berhenti karena orang tuanya ingin ia menjadi PNS. Tapi Nolan tetap membangkang memilih jalur lain, yaitu ke dunia persutradaraan yang ternyata ia banyak menghasilkan film-film bagus seperti Janji Joni, Siksa Kubur, dan Pengabdi Setan. Wait a minute. Sat, itu kan film Joko Anwar, cok. Filmnya Christopher Nolan make Shutter Island, Interstellar. Itu baru film Christopher Nolan, bukan Pengabdi Setan, kocak. Oke, sorry karena gue salah referensi, tapi tetap aja sama-sama sutradara juga kan? Oke. Tanpa basa-basi lagi, sebelum kita masuk ke filmnya, alangkah baiknya untuk menyiapkan segelas kopi dan cemilan yang ada di warung Madura terdekat di rumah kalian. Oke, mari kita langsung aja masuk ke filmnya dan selamat menonton. Film dimulai dengan gambaran sebuah pantai yang hening dan sepi. Terlihat ada seseorang lelaki yang terdampar di sana dengan kondisi setengah sadar, dan tak lama kemudian seorang penjaga yang sedang memegang senjata terlihat datang menghampirinya dan melihat bahwa laki-laki tersebut membawa sebuah pistol. Lalu dia dibawa ke dalam sebuah bangunan besar di mana seorang laki-laki tua sedang menunggunya. Di atas meja makan yang megah, laki-laki itu memegang sebuah gangsing kecil dari logam yang ditemukannya pada pria itu. Dan ia melihat benda itu dengan tatapan kosong, seolah gangsing itu sudah pernah ia lihat di masa lalu. Kisah akan berpusat pada laki-laki bernama Cobb yang merupakan seorang maling mimpi atau extraction. Tetapi Cobb bukan maling biasa, ia tidak maling uang, benda berharga, apalagi maling duit rakyat. Ia mengambil rahasia langsung dari pikiran orang lain dengan teknologi yang memungkinkan seseorang untuk berbagi mimpi. Cobb dan timnya mampu masuk ke alam bawah sadar target, membangun dunia buatan di dalam mimpi itu, dan mengambil informasi yang tersembunyi di alam bawah sadar si target. Beberapa saat kemudian kita dibawa ke tempat lain. Cobb di sini terlihat sangat tenang dan berbicara dengan seorang pengusaha kaya bernama Saito. Misi mereka adalah mencuri rahasia dari pikiran Saito melalui mimpi yang dikendalikan bersama. Cobb bekerja sama dengan rekannya yang bernama Arthur dan seorang arsitek muda yang bernama Ness. Tapi segalanya tidak berjalan dengan lancar. Bayangan dari masa lalu Cobb muncul tiba-tiba, yaitu seorang wadon cantik yang mengguncang fokusnya dan menghancurkan struktur mimpi. Tak lama kemudian, perempuan itu menangkap Arthur dan hendak mengancam Cobb untuk menyiksanya, tetapi Cobb dengan sigap segera membunuh Arthur agar ia terbangun dari mimpinya. Lalu Cobb dengan cepat segera pergi untuk mencari rahasia di dalam mimpi Saito. Dengan terburu-buru, Cobb akhirnya menemukan rahasia tersebut, tetapi saat ia sedang melihat rahasia di balik dokumen-dokumen itu, sebuah air keluar dari atap dan hendak menerjangnya yang membuat Cobb terbangun dengan kaget. Air tiba-tiba saja mengucur deras ke wajahnya. Ternyata tubuhnya baru saja dijatuhkan ke dalam bak mandi oleh Arthur, yang sebenarnya itu adalah cara untuk membangunkan orang yang sedang masuk ke dalam mimpi. Setelah kaget karena diceburin ke air oleh Arthur, Cobb terbangun di sebuah ruangan dengan orang-orang ramai yang terlihat di luar jendela seperti sedang ada kerusuhan. Tapi sebelum sempat bernapas lega, langkah kaki Saito terdengar di belakang. Ia memegang pistol dan hendak menembaknya, tapi Cobb yang sudah belajar silat dari kecil dengan tenang menghadangnya dan membuat Saito tersungkur di lantai. Saat Saito terjatuh, ia sadar bahwa ia telah dibawa ke dalam mimpi di dalam sebuah mimpi. Which means I'm not lying on my... Saat itu juga, Cobb dan timnya gagal karena Saito menyadari hal tersebut. Lalu mereka segera pergi dari kereta, meninggalkan Saito yang masih tidur di sana. Namun kegagalan yang dilakukannya itu justru membuka pintu baru bagi Cobb. Setelah kejadian sebelumnya, Saito ternyata terkesan dengan kemampuan Cobb, di mana ia menawarkan sesuatu yang mustahil untuk ditolak, yaitu sebuah kesempatan untuk pulang. Cobb ternyata adalah seorang buronan. Ia tak bisa kembali ke rumahnya, tempat kedua anaknya yang selalu muncul dalam mimpinya berada, karena ia dituduh membunuh istrinya dan kini hidup berpindah-pindah negara menjalankan misi ilegal demi bertahan hidup.
Tawaran Saito terlihat sederhana tapi sangat beresiko besar. Cobb diminta melakukan satu pekerjaan terakhir untuknya dan Saito akan memastikan semua tuduhan terhadap Cobb dihapus. Bukan melakukan pencurian mimpi biasa seperti Extraction, melainkan kebalikannya yaitu Inception. Cobb diminta menanamkan sebuah ide ke dalam pikiran seseorang dan membuatnya tumbuh seolah itu berasal dari dirinya sendiri. Sebuah tantangan yang selama ini dianggap mustahil, bahkan di dunia mimpi. Namun Cobb tetap yakin bisa melakukannya karena katanya begitu ide tertanam di dalam pikiran, ia akan bertahan selamanya. Target mereka adalah seorang bocah bernama Robert Fisher Jr., pewaris konglomerat besar yang sedang bersiap menggantikan ayahnya. Mengetahui hal tersebut, Saito ingin menanamkan ide ke dalam pikiran Fisher agar ia membubarkan kerajaan bisnis keluarganya, yang dimana itu adalah sebuah langkah yang akan menguntungkan Saito secara besar-besaran. Cobb yang mendengar hal tersebut justru tidak banyak berpikir panjang dan langsung mengayokan ajakan Saito karena Cobb menganggap misi ini bukan sekedar pekerjaan, tetapi ini adalah jalan pulang untuk bertemu keluarganya. That's Philippa. Cobb tahu betul misi ini tak bisa dilakukan sembarangan karena Inception bukan sekadar menanam ide, tapi membuat seseorang percaya bahwa ide itu berasal dari dirinya sendiri. Karena hal tersebut, ia membutuhkan seorang arsitek baru yang jago menggambar, yaitu seseorang yang bisa menciptakan dunia mimpi yang rumit, realistis, namun tetap stabil. Melalui seorang profesor tua bernama Miles, yang juga ayahnya, Cobb bertemu Arya, seorang mahasiswa arsitektur yang brilian. Jarang-jarang ada wadon cakep masuk teknik. Biasanya mah abang-abang gondrong investor kampus, coy. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tanpa basa-basi, Cobb segera menjelaskan tujuannya kepada Arya terkait Inception yang akan ia lakukan. Describe the job, I have to know you can do it. Why? It's not strict. Awalnya, Arya menganggap proyek ini hanyalah eksperimen desain biasa, tapi saat Cobb mengajaknya masuk ke dalam mimpi, semuanya berubah. Ia tak lagi berada di kampusnya, melainkan di sebuah kafe kecil di Paris, di mana setiap detail terasa terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Cobb menyuruhnya memperhatikan sekitar. Saat ia mulai menyadari bahwa dunia itu hanyalah ciptaan pikirannya mereka sendiri, jalanan tiba-tiba meledak dan kaca jendela pecah berhamburan. Lalu Arya mulai dibawa berjalan oleh Cobb dan mengajaknya untuk mencoba membuat benda-benda sesuai imajinasinya. Dan terlihat bangunan di sekitarnya melengkung dan melayang-layang. Akan tetapi ada sesuatu yang menakutkan terjadi. Saat mereka berjalan menembus kota di dalam mimpi yang menakjubkan, tiba-tiba seorang wadon muncul lagi. Wadon itu segera menghampirinya dan menyerang Arya tepat di perutnya hingga membuatnya terbangun. Seketika Arya langsung terbangun. Ia menatap Cobb yang kini tampak gelisah, seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tapi untuk alasan yang belum ia pahami, Arya memilih untuk tetap tinggal karena rasa penasarannya lebih kuat daripada rasa takutnya. Ketika Arya sudah mulai bergabung dengan misi, ia diberitahu oleh Arthur bahwa seseorang yang masuk ke dalam mimpi harus mempunyai sesuatu benda secara spesifik untuk memastikan mereka ada di dalam mimpi atau sudah di dalam realita. Paradox. Di sini, Arthur memperlihatkan bahwa benda yang ia gunakan adalah dadu dan benda yang dimiliki Cobb adalah sebuah gasing dari logam yang dimana gasing itu dapat terus berputar tanpa henti ketika Cobb sedang berada di dunia mimpi. Beberapa hari berikutnya, Cobb akhirnya berhasil mengumpulkan tim untuk melakukan misi ini. Pertama, ada Ims yang berprofesi sebagai pemalsu ulung di dalam dunia mimpi. Ims bukan hanya peniru wajah, tapi juga bisa menjadi orang lain di dalam mimpi. Ia punya karisma yang santai namun berbahaya, dan ketika Cobb datang menemuinya, ia langsung tahu bahwa pekerjaan ini bukanlah sekedar mimpi biasa. Right there you have various political motivations and anti-monopolistic sentiments and so forth. Lalu kedua ada Yusuf, seorang ahli kimia dari Mumbai yang sejak SMA selalu bisa dapat ponten 10 saat pelajaran kimia dan bisa menciptakan sedatif tingkat tinggi. A powerful sedative. Kemudian ia memperkenalkan ramuan barunya kepada Cobb, yaitu obat tidur yang begitu kuat hingga seseorang bisa masuk ke dalam 3 bahkan 4 lapisan mimpi.
Tapi resikonya, semakin dalam mereka masuk ke dalam mimpi, seseorang akan semakin tidak sadar yang mana mimpi dan juga realita. Setelah semua tim berkumpul, akhirnya mereka segera bersiap untuk menjalankan misi tersebut. Di suatu malam sebelum misi dimulai, Arya melihat Cobb sedang tertidur dan masuk ke dalam mimpi. Dan di saat itu juga, ia menyusup masuk ke dalam mimpinya melalui mesin yang bernama pasif, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk berbagi mimpi. Saat ia masuk ke dalam mimpi Cobb, ia terbangun di sebuah lift dan di setiap lantainya, Arya melihat potongan kenangan milik Cobb. Terlihat ada anak-anak kecil yang tertawa di taman, serta meja makan yang tertata rapi. Lalu di suatu lantai, terlihat sebuah kamar hotel dengan Cobb yang sedang duduk berduaan dengan seseorang. Cobb ternyata sedang berduaan dengan seorang wadon, yaitu wadon yang sama yang ia lihat di dalam mimpi sebelumnya. Mereka berdua tampak sedang berbicara pelan, seolah mereka adalah suami istri. Saat Cobb sadar Arya mengikutinya, ia menariknya keluar dari mimpi dengan marah. Cobb mengatakan bahwa jangan pernah memasuki mimpi orang lain tanpa izin. Not these. These are my dreams. Kemudian Cobb menjelaskan kepada Arya bahwa wadon tersebut adalah mantan istrinya yang bernama Mal. Ia menjelaskan bahwa ia dituduh sebagai pembunuh istrinya sendiri dan saat ini terpaksa untuk hidup berpindah-pindah dan tidak bisa menemui anak-anaknya. Sementara waktu terus berjalan, target mereka yang bernama Robert Fisher sedang menghadapi masa-masa sulit karena ayahnya yang mana seorang pengusaha besar sedang dalam kondisi sekarat. Fisher tumbuh dalam bayangan sang ayah tanpa pernah merasa dicintai, dan di sanalah celah itu muncul. Saito ingin memanfaatkan luka itu, menanamkan ide agar Fisher membubarkan kerajaan bisnis keluarganya dengan keyakinan bahwa itu adalah pilihan pribadinya sendiri. Dengan mengetahui informasi tersebut, maka misi ini akan dibangun dari hubungan ayah dan anak karena emosi Fisher yang sedang tidak stabil. Tim Cobb mulai mempersiapkan misi besar mereka, yaitu melakukan inception terhadap Fisher. Mereka tahu bahwa misi ini bukan sekedar menembus alam bawah sadar, tapi juga melawan batas waktu dan menjaga agar Fisher tidak sadar sedang dibawa ke dalam dunia mimpi. Di sisi lain, Arya sang arsitek muda mulai berlatih membangun dunia mimpi yang rumit. Dalam uji coba pertamanya bersama Cobb, ia menciptakan jalan-jalan kota yang melipat ke atas seperti cermin raksasa, dan Cobb terlihat terpesona sekaligus gelisah dengan kemampuan Arya. Di luar sesi latihan, Cobb menjelaskan rencana besarnya bahwa mereka akan menanamkan ide ke dalam kepala Fisher dengan membuatnya percaya bahwa itu adalah pilihannya sendiri. Untuk itu, mereka butuh 3 lapisan mimpi. Semakin dalam mereka masuk, waktu di dunia nyata berjalan semakin lambat. Karena 1 menit di dunia nyata bisa berarti berjam-jam, bahkan hingga puluhan tahun lamanya di mimpi terdalam. Dalam misi ini, Yusuf berperan mempersiapkan obat tidur khusus agar tubuh mereka tetap stabil. Sementara Ims akan menyamar di dalam mimpi, memainkan peran penting untuk memanipulasi emosi Fisher. Lalu Arthur akan mengatur detail keamanan dan sinkronisasi antar lapisan mimpi. Dan Saito memutuskan untuk ikut turun langsung karena ia merasa perlu melihat secara langsung bagaimana misi ini dilakukan. Setelah persiapannya selesai, targetnya adalah memasuki mimpi pada pesawat pribadi yang membawa Fisher dalam perjalanan panjang ke Los Angeles. Di dalam pesawat itu, mereka memberikan obat tidur kepada Fisher agar mereka bisa segera masuk ke dalam mimpinya, dan di bawah efek obat tidur yang kuat, mereka semua tertidur serentak dan misi pun segera dimulai. Mereka mulai jatuh perlahan ke dalam lapisan mimpi pertama dan terlihat sebuah pemandangan kota hujan dengan orang-orang ramai di sekelilingnya. Di sini, waktu ternyata berjalan 15 kali lebih lambat dari dunia nyata, yang artinya 4 menit di dunia nyata sama dengan 1 jam di sini. Kemudian, mereka segera beraksi dan membegal sebuah mobil taksi dan pergi menjemput Fisher di dalam mimpi itu. Tetapi saat menjalankan aksinya, pasukan bawah sadar Fisher ternyata terlatih menghadapi penyusup.
Begitu mereka sadar sedang diserang, tiba-tiba sekelompok orang-orang bersenjata datang dan mulai menembaki mereka yang mengakibatkan terjadinya baku tembak. Karena hal tersebut, Saito tertembak dan terluka tepat di bagian dadanya di tengah adegan baku hantam tersebut. Pertarungan dengan proyeksi mimpi Fisher terus berlangsung dengan sengit yang akhirnya membawa mereka ke sebuah gudang persembunyian. Di sini keadaan terlihat memanas karena mereka tahu jika mereka gagal atau mati di sini, mereka akan terjebak ke dalam limbo, yang mana limbo adalah lapisan paling bawah dari dunia mimpi, dan jika sudah masuk ke dalamnya, bisa dipastikan mereka terjebak di dalam mimpi itu untuk puluhan tahun lamanya, yang bisa menyebabkan mereka mati oleh pikirannya sendiri. Right, so what happens when we die? I drop into limbo. Arthur mencoba menjaga kestabilan kondisi, sementara Cobb memaksa mereka untuk terus maju, karena jika tidak, Saito kemungkinan akan segera mati dan terpaksa harus masuk ke dalam limbo. Di tengah situasi yang makin kacau, mereka akhirnya berhasil menangkap Fisher dan membawanya ke gedung tua. Di sana, Im segera berperan sebagai pamannya Fisher, yang membuatnya percaya bahwa ia sedang diserang oleh orang-orang yang ingin mencuri rahasia bisnis ayahnya. Dan perlahan, Fisher mulai curiga pada alam bawah sadarnya sendiri, dan di sanalah benih ide pertama mulai ditanamkan kepadanya. Ketika situasi mulai terkendali, Arthur menyiapkan transisi ke lapisan kedua mimpi. Mereka akan tidur di dalam mimpi, menciptakan lapisan baru, di mana waktu berjalan lebih lambat lagi. Sementara di dunia nyata, tubuh mereka masih tertidur di dalam pesawat, sedangkan di lapisan pertama, mereka bersiap untuk tertidur, menuju lapisan mimpi kedua di dalam mobil. Dan saat mereka bersiap untuk pergi menggunakan sebuah mobil, mereka segera membius Fisher dan segera masuk ke dalam lapisan mimpi selanjutnya. Ready! Sweet dreams! Mereka seketika terbangun di lapisan mimpi kedua dengan gambaran sebuah hotel modern yang rapih dan koridor panjang dan orang-orang di sekelilingnya. Di sini Cobb berperan sebagai penjaga keamanan yang meyakinkan Fisher bahwa dia berada di tempat aman, sementara Ims menyamar sebagai pamannya, sosok yang Fisher percayai di dunia nyata agar bisa memanipulasi emosinya lebih dalam. I'm not gonna throw away my inheritance. Why would I? I couldn't let you rise to... Cobb kali ini mengambil peran sebagai penyelamat. Ia berpura-pura membantu Fisher melarikan diri, padahal ia diam-diam menuntunnya menuju akar ide yang ingin ditanamkan. Mereka menargetkan sisi terdalam dari diri Fisher, yaitu hubungan dengan sang ayah yang selama ini dingin dan penuh tekanan. Sementara itu, di lapisan mimpi pertama, Yusuf sedang berjuang untuk terus kabur dari proyeksi pertahanan milik Fisher, yang membuat mimpi di lapisan kedua ini terasa bergoyang karena ikut terguncang oleh efek mobil yang melompat di lapisan mimpi pertama. Lalu mereka segera memulai persiapan memasuki lapisan mimpi selanjutnya. Di lapisan mimpi ini, Arthur ditugaskan untuk membangunkan mereka di waktu yang tepat, serta menghadang seluruh proyeksi pertahanan mimpi milik Fisher. Setelah mereka memasuki lapisan mimpi ketiga, terlihat sebuah benteng besar berdiri megah di tengah badai salju, yang akhirnya mereka sampai di lapisan mimpi terakhir, tempat mereka menanamkan ide ke dalam pikiran Fisher. Cobb segera memimpin serangan ke benteng bersama Ims dan Arya. Target mereka adalah membuka berangkas di dalam benteng, yaitu tempat alam bawah sadar Fisher sekaligus rahasia terakhir darinya dibuat. Namun jalan menuju ke sana tidaklah mudah karena proyeksi bawah sadar Fisher berubah menjadi pasukan bersenjata dan mulai menembaki siapapun yang mendekat. Di tengah tembakan dan ledakan salju, tim mereka akhirnya terpisah. Saito yang sejak awal sudah terluka, kini harus membawa Fisher ke tempat utama di mana berangkas rahasia Fisher dalam mimpi ini berada. Tapi di saat yang sama, mereka berdua terhempas oleh gemuruh salju yang jatuh akibat sentakan yang dihasilkan dari lapisan mimpi pertama. Yang dimana pada lapisan pertama, Yusuf mulai memberikan sinyal pada mereka bahwa ia telah jatuh dari jembatan,
yang merupakan sebuah penanda waktu bagi mereka di lapisan mimpinya masing-masing. Saat Saito dan Fisher mendekati inti benteng, sesuatu terjadi dan mulai menghambat mereka. Seorang wadon muncul tiba-tiba dari atap, yang ternyata itu adalah Mal. Ia berdiri di hadapan Fisher dan kemudian menembaknya tanpa ragu. No. Arya yang kaget dengan keadaan tersebut segera menyuruh Cobb untuk segera menembak Mal dan mengatakan padanya bahwa Mal tidaklah nyata. Dan dengan penuh keraguan, Cobb akhirnya langsung menembaknya. Di sana Fisher terlihat sudah mati bersama dengan Saito yang sudah kehabisan waktu karena kondisinya yang sudah sekarat di lapisan pertama. Melihat kondisi tersebut, Arya segera menyarankan Cobb untuk pergi ke tahap selanjutnya demi menyelamatkan Fisher dan Saito agar tidak terjebak di dalam limbo. Tanpa berpikir panjang, mereka segera masuk ke dalam lapisan terakhir di mana dunia tak lagi berbentuk seperti mimpi dan realitas di sana terasa sangat mengaburkan. Setelah masuk ke lapisan terakhir, Cobb dan Arya terbangun di tepi pantai dengan pemandangan kota yang sunyi serta bangunan tinggi di sekitarnya yang terlihat sangat rapuh. Mereka segera bergerak menyusuri jalanan di dalam mimpi itu. Akhirnya mereka tiba di sebuah bangunan. Dan di sebuah ruangan di dalam bangunan tersebut terlihat Mal, istrinya, yang sedang duduk santai di meja makan. Ia menatap Cobb dengan lembut, dengan senyum yang dulu ia rindukan. Tapi di balik senyum itu ada tatapan dingin, seperti seseorang yang sudah lama menunggunya. You're wrong. You're confused. Cobb segera menghampirinya dan mengobrol dengan Mal. Di tengah perbincangannya, Arya menatap dari jauh dan menyadari kebenarannya. Dan ternyata Cobb lah yang dulu menanam ide Inception pada istrinya sendiri, yang akhirnya membuat mereka terjebak di dalam limbo untuk puluhan tahun lamanya. Awalnya mereka berdua hidup bahagia di sana, tapi lama-lama Mal istrinya mulai kehilangan kesadaran dengan realitas sebenarnya dan mulai merasa bahwa hal yang ia lihat saat ini dianggap kenyataan olehnya. Cobb yang masih sadar bahwa ini hanyalah sebuah mimpi, terus berusaha menyadarkan Mal agar percaya bahwa dunia mereka saat ini hanyalah mimpi agar mereka bisa segera bangun bersama di dunia nyata. Namun ketika mereka terbangun, Mal tak pernah benar-benar percaya bahwa mereka sudah kembali ke kenyataan. Karena ide yang ditanamkan pada Mal tumbuh seperti racun, sampai akhirnya Mal memilih mati agar bisa bangun kembali dan ia melompat dari sebuah gedung. Meski saat itu ia sudah berada di dunia nyata yang membuatnya tewas saat itu juga. Akhirnya kita mengetahui itulah alasan Cobb selama ini dituduh sebagai pembunuh istrinya sendiri karena ia telah menanamkan ide pada istrinya sendiri yang membuat istrinya tewas bunuh diri. Setelah mengetahui fakta tersebut, Arya segera menanyakan di mana posisi Fisher, yang ternyata ia ada di sebuah balkon di dalam ruangan itu dengan kondisi yang sudah terikat. Arya yang berhasil menemukan Fisher di limbo segera membangunkannya dan menjatuhkannya dari ketinggian agar ia bisa kembali ke lapisan mimpi sebelumnya untuk membuka berangkas rahasia di dalam pikiran yang ingin ditanamkan kepadanya. Di dalam sana, Fisher melihat sesuatu yang ternyata terlihat sosok ayahnya yang terbaring di atas kasur dengan kondisi yang sedang sakit. Air mata Fisher pun menetes di wajahnya. Di sanalah ide yang diinginkan Saito ditanamkan. Ia diyakini bahwa ia tak perlu meneruskan ambisi ayahnya dan bebas memilih jalannya sendiri. Dalam kondisi tersebut, Fisher melihat ada sebuah berangkas kecil dan disitulah terlihat sebuah kincir angin kecil dari masa lalunya yang membuat Fisher yakin kalau ayahnya sebenarnya sayang kepadanya. Akhirnya misi utamanya berhasil dilakukan. Setelah berhasil melakukan misinya, penanda waktu yang diberikan Yusuf di lapisan mimpi pertama sudah diberikan, yang artinya mereka semua di lapisan mimpi masing-masing harus segera keluar dengan tepat waktu. Arya akhirnya berhasil keluar tepat waktu ke lapisan pertama bersama dengan Arthur dan Ames. Tetapi Cobb tertinggal dan tenggelam lebih lama di limbo untuk mencari Saito yang sudah mati di lapisan sebelumnya.
Lalu tiba-tiba adegan berpindah seperti di adegan pertama, yaitu tempat di mana Cobb terlihat terbangun di sebuah pantai dan dibawa oleh penjaga bersenjata, yang ternyata itu adalah tempat di mana ia menemukan Saito yang kini sudah tua dan duduk di meja makan yang sama seperti di awal cerita. Di sini Cobb segera mencoba menyadarkan Saito bahwa sebenarnya Saito sedang berada di dalam limbo, tetapi Saito tidak yakin karena ia sudah terlalu lama di sini dan tidak tahu yang mana realita dan yang mana yang mimpi. We were young men together. Setelah itu adegan tiba-tiba kembali berganti, di mana Cobb terlihat sudah terbangun di pesawat. Ia kemudian menatap sekeliling dan melihat semua anggota tim sudah terbangun bersamaan dengan Saito yang juga sudah terbangun dengan kondisi yang aman. Saito pun terlihat langsung menepati janjinya dengan melakukan panggilan kepada kepolisian yang sedang mengejar Cobb agar segera membebaskan Cobb dari pengejarannya dan membuat Cobb bisa kembali kepada keluarganya. Setelah itu, Cobb segera melewati pemeriksaan bandara dengan tenang. Tidak ada petugas yang menahannya dan tidak ada ancaman lagi yang datang kepadanya. Welcome home, Mr. Cobb. Thank you, sir. Lalu ia dijemput oleh ayahnya di pintu bandara dan segera pergi menuju ke rumah untuk menemui anak-anaknya. Setibanya di rumah, Cobb langsung melihat kedua anaknya yang sedang bermain di taman. Ia kemudian segera memutar gasingnya untuk memastikan apakah ini masih sebuah mimpi atau sudah sebuah kenyataan. Tanpa berpaling lagi, Cobb segera pergi dan memeluk anak-anaknya. Tapi tiba-tiba, kamera perlahan menyorot gasing yang ia putar sebelumnya terus berputar stabil, yang membuat kita sebagai penonton ikut kebingungan dengan realitas aslinya karena gasing masih terus berputar sampai film berakhir. Astaga, lagi-lagi kita dibikin pusing ya sama si Nolan. Emang nih orang kebiasaan banget kalau bikin film endingnya bikin kita kagak bisa tidur tenang. Abisnya nih ya, kita kan kagak tahu itu si Cobb udah di realita apa masih dalam mimpi. Soalnya gasingnya kagak berhenti muter itu kan di akhir film. Gue juga pusing mikirin endingnya gimana. Mending gue mancing di Roblox. Oke, sekian, terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.